Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello minasan, how are you today? Pasti baik-baik saja bukan? Kalian tentu tahu bahwa video ini hanya sekedar video singkat yang menginspiratif untuk melengkapi tugas akhir profesi kependidikan kami. And the title of my video is My Inspiration Figure, di mana saya Nurul Hidayah Yuna Amini dengan NIM E1B021175 dengan rekan saya Suharni dengan NIM E1B021189 dan rekan saya yang terakhir yaitu Rifki Awalur Ramadan dengan NIM E1B021178. Sekilas kembali untuk melihat pada 59 tahun yang lalu, ketika beliau dihadapkan pada kerasnya kehidupan. Dan ya, kita tahu, he is Mr. Mujatib. Beliau adalah seorang dengan sosok yang penuh dengan kesabaran dan juga merupakan seorang yang pekerja keras. Kehidupan beliau yang beliau lalui tidak semudah seperti kebanyakan yang kita temukan sekarang ini. Ketika beliau yang kecil harus melakukan pekerjaan kasar, di mana masa yang seharusnya beliau habiskan untuk fokus menuntut ilmu dengan serius. Di sini, beliau harus merasa cukup akan segala kebutuhan pendidikannya, tanpa harus mengeluh. Namun, terbukti bahwa beliau menjalani kehidupannya dalam menuntut ilmu dengan rasa semangat yang menggebu dan rasa pantang menyerah yang luar biasa. Beliau merupakan sosok yang lebih banyak bertindak daripada berbicara omong kosong. Karena menurut beliau, word without action are the same as fooling yourself, yaitu ucapan tanpa tindakan adalah sama saja membohongi diri sendiri. Karena sesuatu tidak akan datang dengan sendirinya. Pada awal masa-masa pendidikan beliau, dimulai dari ketika beliau bersekolah di SDN 1 Peraya. Sejak beliau bersekolah dasar, beliau sudah memperlihatkan prestasinya. Pada masa itu, beliau selalu mendapatkan juara umum. Sungguh membanggakan, bukan? Bahkan hingga beliau pada jenjang SMA pun, beliau malah sangat berprestasi dan beliau terus mendapatkan juara umum, di mana pada dasarnya sangat banyak orang dengan pemikiran di atas rata-rata. Sekolah-sekolah tempat beliau mengemban ilmu terbilang merupakan sekolah terfavorit, dan untuk bisa bersekolah di sana, kita harus melewati seleksi yang sangat butuh perjuangan, karena beribu orang pintar yang berjuang untuk masuk ke sana, dan beliau merupakan salah satu dari orang-orang yang terpilih. Kepahitan yang tak terbantahkan dalam menuntut ilmu mulai beliau rasakan pada bangku kuliah. Beliau melanjutkan pendidikannya di daerah seberang, tepatnya di Pulau Bali. Perjuangan untuk masuk pada Universitas Udayana dengan jurusan IPA terpadu diploma 1 itu membutuhkan banyak sekali perjuangan. Bahkan tidak sedikit orang yang ingin melanjutkan pendidikan di sana, apalagi dengan persaingan dari berbagai pulau yang berbeda. Setelah dinyatakan lulus, beliau pun harus merasakan pendidikan militer, di mana walaupun beliau bukan abdi negara, yang kita ketahui bahwa pada masa itu merupakan masa transmisi dari masa penjajahan. Tidak dipungkiri bahwa sangat besar perjuangan yang harus dikerahkan untuk berhasil. Because not everyone can do it. Gak semua orang bisa melakukannya. Hal yang lebih menyayat perasaan adalah ketika beliau mengatakan bahwa perasaan sedih sebenarnya adalah ketika saya melihat ayah saya berjuang memenuhi kebutuhan saya saat berkuliah. Bukan hal mudah menemukan transportasi kala itu, dan ayah saya harus menggendong kebutuhan pokok saya berupa beras di punggungnya. Bahkan dengan tubuh tua itu, ayah saya masih berjuang untuk saya. Sungguh sangat membahagiakan ketika melihat ia tersenyum. Namun,
dalam sisi yang berlainan membuat saya sedih. Dari yang beliau katakan, kita tahu bahwa seorang ayah akan selalu melakukan apapun demi anaknya. Because my father is my hero. Setelah setahun menempuh pendidikan yang sangat menguji ketekunan beliau, beliau pun mendapatkan ijazahnya. Setelah kelulusannya, beliau menjadi guru honorer pada sebuah sekolah. Sekolah tersebut adalah sekolah tempat beliau mengajar pertama kali, hingga beliau menjadi seorang PNS, di mana 39 tahun lamanya hingga sekarang ini. Dalam kurun waktu selama itu, beliau melalui berbagai macam cobaan, namun beliau menjalaninya dengan teguh dan tetap bersemangat. Karena whatever we do with sincerity and effort will never disappoint, yaitu apapun yang kita lakukan dengan ikhlas dan ikhtiar tidak akan pernah mengecewakan, kata beliau. Dan ya, hingga hasil dari yang beliau lakukan bisa kita lihat sekarang ini, yaitu sekarang beliau sudah menjadi seorang PNS dengan golongan yang terbilang tinggi, yaitu golongan 4B, dan itu tidak kecil. Hal yang sangat perlu diapresiasi dari beliau adalah beliau dalam mengajar tidak pernah marah kepada anak didiknya. Ketika anak didiknya salah, beliau hanya tersenyum kepada anak didiknya, yang membuat anak didiknya merasa malu kepada beliau. Hingga sekarang pun, beliau sangat dihormati oleh anak didiknya, walaupun anak didiknya sudah tidak kecil lagi, dan kesuksesan anak didiknya sudah melebihi beliau. How did it happen? Bagaimana ini bisa terjadi? Karena seperti prinsip beliau, a good teacher is a teacher who is able to inspire and be a good role model for his student, yaitu seorang guru harus menjadi inspirasi bagi muridnya. Dapat dikatakan juga, beliau merupakan seorang yang jujur, sehingga beliau sangat dipercaya. Beliau juga mengatakan bahwa being born in any family is not a benchmark in judging someone, because what determines is the result of the effort made. And in the eyes of our Creator are the same particles, but what distinguishes them is kindness, yaitu terlahir di keluarga manapun bukanlah hal yang menjadi tolak ukur dalam menilai seseorang, karena yang menentukan adalah hasil dari usaha yang dilakukan. Dan di mata pencipta kita merupakan partikel yang sama, namun yang membedakannya adalah kebaikan hati. Mungkin singkat cerita dari yang bisa kami sampaikan, semoga bisa menginspirasi teman-teman. Jika ada kesempatan, semoga kami bisa membuat video menginspirasi lagi. Harapan kami, semoga cuplikan video ini bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Thank you for attention. Ja mata ne. Sayonara ne, minasan.